Bahkan untuk yang belum membuka aplikasi Adobe Flash-nya, agar segera dibuka terlebih dahulu, agar nanti kita bisa memulai bersama-sama. Tampilan awal Adobe Flash, tampilan awal dari aplikasi Adobe Flash yang sudah saya bagikan adalah seperti yang muncul di layar Bapak dan Ibu sekalian. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nurjana. Nanti kita akan mulai setelah Bapak dan Ibu membuka aplikasi Adobe Flash dan muncul tampilan seperti yang tampil di layar Bapak dan Ibu sekalian. Saya beri waktu untuk beberapa saat agar Bapak dan Ibu bisa membuka Adobe Flash-nya. Silakan Bapak dan Ibu. Pak Isam, Pak, Ya, ini ya ada Pak. beberapa pertanyaan juga dari teman-teman. Katanya sudah diekstrak, tapi masih nggak bisa muncul. Mungkin bisa dijelaskan kembali, Pak, dari awal. Oh iya, untuk yang mengalami kendala Ya, ketika membuka aplikasi, setelah di-download dari Google Classroom, silahkan filenya diklik kanan, pelan-pelan, kemudian pelan-pelan. oh iya, silahkan diklik kanan di file yang sudah di-download. Ya, lanjut, Pak. Katanya sudah. Kemudian pilih Extract Here. Atau mungkin saya akan contohkan di layar agar Bapak dan Ibu yang belum Nah, di layar aja, Pak. bisa mengikuti ya. Saya akan contohkan bagaimana cara mengekstrak atau memasang aplikasi Adobe Flash-nya. Silakan Bapak dan Ibu yang merasa belum bisa membuka Adobe Flash-nya bisa mengikuti langkah-langkah yang akan saya tampilkan berikut. Ya, silakan Bapak Ibu diikuti ya. Ya. Bapak dan Ibu, di depan layar Bapak dan Ibu sekalian sudah ada file Adobe Flash CS3. Silahkan diklik kanan, seperti ini. Silahkan diklik kanan pada file Adobe Flash CS3-nya. Klik kanan. Kemudian jika sudah, silahkan pilih Extract to Adobe Flash CS3. Setelah filenya di-download tadi, akan muncul seperti ini. Kemudian jika sudah, klik kanan. Kemudian pilih Extract to Adobe Flash CS3. Ini nanti silahkan diklik. Setelah diklik, nanti akan muncul folder baru bernama Adobe Flash CS3 seperti ini. Kalau sudah, silahkan dibuka foldernya. Foldernya dibuka, kemudian dicari ke bawah. Ada file yang bernama flash.exe yang memiliki icon berwarna merah dengan tulisan FL, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Nurjana. Kalau sudah ketemu, silahkan diklik 2 kali, di double klik. Kalau misalkan setelah di double klik masih belum muncul flashnya, silahkan Bapak dan Ibu bisa klik kanan, kemudian bisa memilih Run as Administrator.
Saya ulangi, untuk Bapak dan Ibu yang sudah memiliki folder Adobe Flash CS3, sudah berusaha membuka flash-nya namun tidak bisa dibuka, silahkan klik kanan, kemudian Run as Administrator. Mungkin begitu untuk tata cara membukanya. Nanti setelah terbuka, maka akan muncul tampilan seperti berikut. Baik Bapak dan Ibu, barangkali ada yang belum bisa masuk ke Google Classroom-nya untuk mendapatkan lampiran Adobe Flash CS3, bisa dilihat di grup yang sudah dibuat di WhatsApp. Kode join-nya sudah di-share. Di sana ada postingan dari saya yang ada lampiran Adobe Flash CS3-nya, silahkan dibuka. Untuk mendapatkan konfirmasi, bagi Bapak dan Ibu yang sudah bisa membuka Adobe Flash CS3-nya, seperti yang tertampil di layar, silahkan untuk mengetik sudah pada kolom chat dan dikirimkan. Ya, nanti saya akan memulai praktiknya ketika Bapak dan Ibu sudah bisa membuka Adobe Flash-nya, karena kalau misalkan nanti ada yang ketinggalan, dikhawatirkan untuk langkah-langkah ke depannya juga akan mengalami kesulitan. Jadi, nanti saya akan mengulangi untuk setiap langkahnya 2 kali. Saya akan mengulangi setiap langkahnya 2 kali, jadi silahkan diikuti dan dicermati. Kemudian jika merasa ada yang tertinggal, nanti akan ada rekaman yang akan dibagikan ke Bapak dan Ibu sebagai panduan. Juga akan dibagikan modul untuk Bapak dan Ibu melihat langkah-langkah yang lebih detailnya. Oke. Kayaknya sudah hampir sudah semua nih Pak Iksan. Ya, baik. Alhamdulillah. Ini rata-rata sudah bisa semua ya. Ya, oke Pak. Oke. Sebelum dimulai ke Adobe Flash-nya, saya mungkin akan mencontohkan atau memperlihatkan beberapa aplikasi atau beberapa animasi yang dihasilkan dari aplikasi Adobe Flash ini. Aplikasi-aplikasi berikut sudah dinilai cukup dan layak untuk diberikan atau disajikan sebagai media pembelajaran. Nah, saya akan sajikan contoh-contoh dari aplikasi yang dihasilkan atau animasi yang dihasilkan dari Adobe Flash CS3 ini sebagai motivasi untuk Bapak dan Ibu sekalian agar serius mengikuti pelatihan ini. Karena kalau misalkan istilahnya pada kali ini saya membagikan bibit. Nah, bibitnya. Silahkan Bapak dan Ibu bercocok tanamnya dengan kreativitas Bapak dan Ibu masing-masing. Nah, berikut saya akan memperlihatkan hasil panennya Bapak dan Ibu. Nah, aplikasinya seperti berikut. Sebentar Bapak dan Ibu saya persiapkan dulu. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di layar masing-masing. Ini adalah salah satu contoh aplikasi yang sudah oke atau sudah baik. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk materi trigonometri pada segitiga siku-siku dan trigonometri pada sudut-sudut khusus. Ini adalah contoh karya
media pembelajaran yang bisa digunakan pada materi segitiga siku-siku dan sudut-sudut khusus. Ini di sini ada tampilan awalnya, kemudian di sini ada menu, ada KD indikator, ada materi, ada evaluasi, dan ada tentang. Nah, Bapak dan Ibu, Adobe Flash ini sifatnya adalah animasi, lebih bermain ke animasi. Jadi kita bisa membuat media pembelajaran dengan menambahkan animasi-animasi sehingga media pembelajaran yang kita buat bisa lebih menarik minat dan motivasi belajar dari siswa. Kenapa? Karena selain teks, nah siswa juga bisa melihat animasi, suara, video, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi ada beberapa pertanyaan, apakah bisa memasukkan gambar dari luar? Tentu bisa. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar, itu ada background kota, itu adalah background yang diimpor dari gambar yang sudah ada dari JPG-nya, diimpor. Nanti juga misalkan Bapak dan Ibu memiliki video yang mau diimpor, bisa diimpor juga. Nah, ini adalah contohnya. Kita akan melihat contoh materi yang disajikan dengan menggunakan Adobe Flash CS3 ini. Nah, ketika kita klik materi, nanti akan muncul menu lagi seperti ini. Ini saya akan mencontohkan, memberikan contoh hasil jadi jika Bapak dan Ibu nanti bisa mengikuti pelatihan yang diberikan dan bisa menyesuaikan dengan kreativitas yang Bapak dan Ibu miliki. Ini adalah contoh saja, Bapak dan Ibu. Nah, ini bisa diperhatikan animasi yang dihasilkan. Ada soal cerita yang disajikan dengan ilustrasi. Nah, ada pertanyaan seperti itu. Nah, setelah selesai beranimasi, nanti bisa dibuat tombol untuk mengulangi materi atau lanjut ke materi selanjutnya. Jadi, Bapak dan Ibu bisa membuat aplikasi atau media pembelajaran custom atau sesuai dengan Bapak dan Ibu inginkan gitu. Mau animasinya seperti apa, mau tampilan menunya seperti apa, teks yang ditampilkan apa, itu bisa disesuaikan dengan yang Bapak Ibu inginkan. Untuk contoh selanjutnya ada lagi yang memadukan antara animasi dan media pembelajaran. Nah, kenapa saya menampilkan contoh-contoh terlebih dahulu? Karena saya harap dengan ditampilkannya contoh-contoh ini bisa menjadi motivasi untuk Bapak dan Ibu agar serius mengikuti pelatihan Adobe Flash CS3 ini. Karena jika Bapak dan Ibu nanti sudah bisa menggunakan aplikasi ini, akan bisa dikembangkan, akan bisa dibuat media-media pembelajaran yang tidak terbatas. Sangat banyak ragamnya. Nah, untuk yang ada di layar selanjutnya adalah contoh aplikasi atau contoh media pembelajaran yang dibuat di Adobe Flash CS3. Ini untuk materi aturan sinus. Nah, ini kalau misalkan kedengaran suaranya ada efek suara dan ada efek laba-laba di tiap tombolnya. Ini tergantung kreativitas dari Bapak dan Ibu, bisa disesuaikan. Kita bisa lihat contoh materinya. Disajikan dulu misalkan, setelah disajikan soal cerita, nanti mungkin ada beberapa siswa yang langsung tergambar bagaimana cara menyelesaikan soal cerita ini. Mungkin juga ada siswa yang memerlukan visual karena tidak semua siswa bisa menggunakan imajinasinya. Jadi ada yang harus melihat visualnya dulu atau mendengarkan audionya dulu baru bisa mengerti. Nah, Adobe Flash ini memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Dari pertama misalkan kita perlihatkan dulu materinya agar lebih jelas kita akan menampilkan animasinya seperti berikut. Ini ceritanya ada seekor laba-laba menangkap lalat dan menangkap lebah. Nah, seperti itu. Dari soal cerita tadi bisa dikembangkan menjadi animasi seperti berikut. Jadi kreativitas Bapak dan Ibu di sini juga sangat berpengaruh. Selain skill atau penggunaan teknik dari Flash-nya, jadi Bapak dan Ibu juga dituntut untuk memiliki kreativitas agar bisa tercipta media yang menarik dan bisa digunakan untuk media pembelajaran. Kita ulangi animasinya.
Jadi animasinya ini tidak terbatas. Bapak dan Ibu bisa menganimasikan apa saja, bisa menciptakan apa saja. Ini saya menyajikan hasil jadinya. Kalau misalkan Bapak dan Ibu bisa serius mengikuti, mungkin bisa lebih dari seperti ini. Karena nanti di akhir akan ada pemilihan karya terbaik dari pembuatan media ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu berkreatif semaksimal mungkin. Gitu. Mungkin itu untuk contoh-contohnya saja dulu. Nah, untuk kali ini kita akan memulai dari yang sangat simpel agar Bapak dan Ibu bisa mengikuti sampai tuntas. Kita mulai dari yang sangat simpel. Hari ini kita akan membuat animasi seperti berikut. Saya akan perlihatkan nanti hasil jadi animasi pelatihan kita hari ini adalah sebagai berikut. Nah, kita akan menganimasikan pembuktian luas daerah jajar genjang dengan pendekatan persegi panjang. Nanti ada sebuah jajar genjang yang terpotong, kemudian akan diputar sehingga membentuk persegi panjang. Nanti kita akan membuat seperti ini. Langkah-langkahnya nanti akan diulangi 2 kali. Jika misalkan ada yang masih kesulitan, silahkan bertanya. Dan jika masih dirasa sulit, nanti di akhir akan ada rekaman yang dibagikan atau ada modul yang juga akan dibagikan. Mungkin ada pertanyaan kenapa yang ditampilkan di contoh tadi dengan yang akan kita buat sekarang berbeda. Sekali lagi saya tekankan di sini. Di sini saya hanya akan membagikan bibitnya. Nah, pengembangannya seperti apa, cara menanamnya seperti apa, silahkan Bapak dan Ibu kembangkan sendiri sesuai dengan kreativitas yang Bapak dan Ibu miliki. Seperti tadi misalkan yang contoh animasi laba-laba, lebah, dan lalat, itu hanya untuk memecahkan soal trigonometri misalkan, atau aturan sinus kosinus. Tapi dikemas dengan kreativitas sehingga menjadi sebuah animasi yang menarik. Sama ini juga kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin mengemas dengan animasi yang menarik, bisa ditambahkan background mungkin, bisa ditambahkan suara mungkin, bisa disajikan dengan gambar-gambar yang menarik. Seperti itu mungkin. Untuk contoh-contoh, untuk yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, sebelum saya mulai Ada yang ke bertanya, Pak Adobe Isam? Flash-nya. Iya, Pak, Pak? Iya? ada yang bertanya, ini ada pertanyaan, Oh Pak. iya? Boleh, boleh. Yang umum dulu nih, Pak. Apakah dalam Flash ada simbol-simbol matematika? Mungkin kayak apa pi, kemudian untuk theta dan lain-lain sebagainya, Pak. Bisa Oh iya, ada. Ada. Mungkin untuk simbol-simbol matematis ada. Sesuai dengan kurang lebih seperti Word kalau misalkan teksnya nanti. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu belajar terlalu banyak karena tool-tool yang ada di Adobe Flash ini cukup simpel. ya. Jadi tinggal Baik. mengikuti seperti tool-tool yang ada di aplikasi sebelumnya. Baik. Yang kedua, Pak Isam, aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk membuka materi itu berbeda-beda. Ada Adobe Flash 11, ada Flash yang lain juga. Nah, mungkin perbedaannya bisa ini Pak dijelaskan gitu. Oh iya, untuk Flash Player itu memang berbeda-beda versi untuk setiap laptopnya. Ada yang Flash Player 8, ada yang 11, itu berbeda-beda. Karena itu Flash Player atau aplikasi yang digunakan untuk membuka. Jadi itu biasanya otomatis ada dari laptopnya, dari bawaannya. Namun untuk cara membuat Flash-nya, kali ini kita menggunakan Adobe Flash CS3. Seperti itu mungkin. Itu perbedaannya Pak ya. Ya. Tapi yang kalau yang action script 3,0, Oh 2,0 dan iya, sudah dijelaskan juga sama Bu Nurjana. iya, iya. Bapak bisa menambahkannya lagi Pak, mungkin ada yang baru masuk ini kan. Oh iya, Silakan. nanti kita di sini akan menggunakan ActionScript 2.0 karena bangun datar yang kita gunakan masih sederhana, hanya berupa 2 dimensi, bangun datar 2 dimensi. Mungkin untuk nanti Bapak dan Ibu yang menginginkan animasi untuk 3 dimensi atau yang lebih rumit, menggunakan script yang lebih tinggi yaitu ActionScript 3.0. Seperti itu mungkin Bapak dan Ibu.
Nah, kemudian yang terakhir, Pak, pertanyaan terakhir, ini Ya. mungkin yang umum ya. Apakah hasil dari yang kita peroleh ini bisa ditautkan ke Google Classroom gitu, Pak, secara interaktif gitu? Oh, tentu bisa, tentu bisa. Nanti ada ekstensi yang pada saat kita mengekspor, setelah kita membuat, nanti ada diekspor. Ekstensinya bisa berupa SWF yang tadi dijelaskan, ada .exe, ada .html, nanti bisa ditautkan karena sistemnya Flash ini adalah web based. Jadi bisa dibuka oleh siswa nanti. Baik, mungkin itu Pak yang saya peroleh dari chat, bisa Ya, mulai ke pelatihannya. Silakan oke. lanjutkan. Ya, alhamdulillah kalau misalkan Bapak dan Ibu, kalau saya lihat tadi sudah. Untuk pertama kali setelah mendapatkan tampilan flash seperti yang tampak di layar, silakan Bapak dan Ibu untuk memilih flash file action script 2.0. Silakan klik di bagian situ, di flash file action script 2.0, silakan diklik. Nah, setelah diklik nanti akan muncul tampilan seperti ini, tampilan kosong seperti ini. Saya akan ulangi. Setelah mendapatkan tampilan seperti ini, silahkan Bapak dan Ibu untuk memilih flash file Access Script 2.0. Ini yang kedua nih, yang kedua. Silahkan Bapak dan Ibu diklik di situ sekali, klik kiri. Nanti akan muncul ke tampilan utama flash. Ya, saya berharap Bapak dan Ibu sudah bisa mendapatkan tampilan yang seperti tampak di layar. Karena dari sini kita akan memulai langkah-langkah dari pembuatan animasi yang akan kita buat hari ini. Untuk Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan Bapak dan Ibu bisa bertanya melalui Bapak Jarnawi dengan menggunakan format pertanyaan yang sudah disediakan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki kesulitan. Untuk Bapak dan Ibu yang sudah bisa membuka, mohon untuk menunggu sebentar karena masih ada beberapa peserta yang Wah, masih ini terkendala untuk membuka.
Pak, mungkin untuk yang belum apa namanya aplikasinya belum terinstall, mungkin bisa menyimak saja dulu ya, Pak ya. Oh iya, mungkin Supaya untuk Bapak dan Ibu yang belum bisa menginstal dari Adobe Flash-nya, mungkin bisa menyimak terlebih dahulu, karena nanti di akhir akan dibagikan rekaman dari meeting kita kali ini atau Zoom kita kali ini. dan mungkin Bapak yang tertinggal apa yang belum terinstall Adobe Flash-nya di akhir juga kita ulangi lagi mungkin Pak ya. Ya, nanti diulangi lagi, Pak. Ya, Depan kita mengalami hambatan lagi begitu Pak ya. ya, iya, betul. Nah, supaya ini Jadi untuk jalan gitu Pak ya. Oke. ya, untuk Bapak dan Ibu yang masih merasa tertinggal, jangan khawatir karena nanti di akhir akan dibagikan video rekamannya dan cara memasang dari Adobe Flash-nya. Baik, saya langsung mulai saja ke langkah yang pertama. Untuk langkah yang pertama, di sini kita akan membuat terlebih dahulu bangun dari jajar genjang. Bapak dan Ibu bisa memilih rectangle tool yang ada di toolbox sebelah sini. Silakan Bapak dan Ibu pilih rectangle tool, diklik sekali rectangle tool yang sebelah sini. Karena kali ini kita akan membuat jajar genjangnya terlebih dahulu. Kalau sudah dipilih rectangle tool, cara penggunaannya, Bapak dan Ibu cukup klik di area stage atau di area yang putih, kemudian geser seperti ini. Baru dilepas kliknya. Untuk diperhatikan Bapak dan Ibu, sebelum Bapak dan Ibu membuat persegi panjang, agar nanti bisa membuat jajar genjang, Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa di icon pensil yang ada di bawah sini, itu yang dipilih adalah warna putih dengan diagonal merah seperti ini. Apabila Bapak dan Ibu mengalami kesalahan ketika melakukan langkah-langkah yang akan diikuti, Bapak dan Ibu bisa menekan Ctrl Z. Apabila Bapak dan Ibu melakukan kesalahan langkah-langkah, Bapak dan Ibu bisa menekan Ctrl Z di keyboard. Sehingga bisa diulangi. Jadi yang pertama kali yang Bapak Ibu harus lakukan adalah menekan rectangle tool, kemudian memastikan warna pensilnya, warna icon pensil yang ada di bawah ini adalah warna putih dengan diagonal merah seperti ini. Baru dibuat sebuah persegi panjang terlebih dahulu dengan cara klik kiri, jangan dilepas, kemudian geser, baru dilepas.
Jadi untuk membuat jajar genjang, kita perlu membuat persegi panjang terlebih dahulu. Kalau misalkan tombol Ctrl Z-nya tidak bisa digunakan, Bapak dan Ibu bisa klik di Edit, kemudian pilih Undo yang paling atas. Untuk mendapatkan konfirmasi, bagi yang sudah bisa mengikuti langkah-langkahnya, silahkan untuk mengetikkan sudah dan dikirim di kolom chat seperti tadi. Untuk posisi diagonal merah, ini pensil, diklik, kemudian di pojok atas, ini ada diagonal merah, seperti ini. Ini artinya tidak memiliki garis pinggir. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang sudah membuat persegi panjang seperti di layar kaca, silahkan untuk mengetik sudah dan dikirimkan di kolom chat agar bisa dilanjutkan ke langkah selanjutnya. Ya, untuk ukuran bebas Bapak dan Ibu tidak ditentukan. Yang penting tidak keluar dari area stage. Area stage itu yang putih, yang ini. Kalau misalkan keluar dari area stage, nantinya dikhawatirkan animasinya akan terpotong. Jadi langkah-langkah membuat persegi panjang ini cukup simpel. Jadi kita menggunakan rectangle tool, kemudian memastikan bahwa icon pensil ini adalah ada diagonal merahnya. Baru kita mengklik kiri, geser, lalu lepas sehingga kita bisa membuat sebuah persegi panjang seperti yang tampak. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang memiliki persegi panjang dengan garis pinggir warna hitam, itu silahkan diulangi dari awal. Silahkan klik edit, kemudian undo, dan pastikan ininya memiliki kotak putih dengan diagonal merah seperti ini Bapak dan Ibu. Karena kalau misalkan nanti ada garis pinggirnya, mungkin ada trouble ke depannya. Untuk yang tidak ada gambarnya atau tidak ada warnanya, mungkin bisa dicek di icon ember tumpah yang di bawah. Kemungkinan warnanya belum diganti. Mungkin warnanya putih, silahkan diganti menjadi warna yang lebih terlihat. Kalau di sini saya menggunakan warna biru. Saya akan ulangi untuk membuat persegi panjangnya dari awal. Kita klik rectangle tool, kemudian ada icon pensil. Ini diklik, kemudian dipilih yang di pojok kanan atas ada kotak putih dengan diagonal merah, diklik sekali. Kemudian misalkan warnanya ingin diganti dulu menjadi merah, tidak apa-apa silakan. Itu tergantung Bapak dan Ibu, sesuai selera. Kemudian diarahkan ke stage, klik kiri, ditahan, jangan dilepas, geser, baru dilepas. Sehingga akan muncul sebuah persegi panjang seperti berikut. Oke. Oke, saya akan lanjut ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya kita akan menggunakan Free Transform Tool yang tadi pertama sudah dijelaskan oleh Bu Nurjana. Ini di sini ada Free Transform Tool. Silahkan dipilih Free Transform Tool. Free Transform Tool. Silahkan diklik dulu Free Transform Tool. Di toolbox bisa didapatkan.
Jika sudah dipilih Free Transform Tool, silahkan Bapak dan Ibu klik pada persegi panjang yang sudah dibuat, sehingga nanti pada persegi panjang yang sudah dibuat muncul titik-titik hitam di sudut dan di sisi persegi panjang yang sudah dibuat. Seperti ini. Setelah memilih Free Transform Tool, silahkan klik pada persegi panjang yang sudah dibuat, sehingga muncul titik-titik hitam seperti berikut. Oke. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah bisa mengikuti, mohon bersabar untuk menunggu ke langkah yang selanjutnya, karena kita di sini menunggu peserta yang lain, agar kita bisa bersama-sama mengikuti pelatihan ini dari awal sampai selesai. Nah, kalau misalkan masih ada di antara Bapak dan Ibu yang memiliki garis hitam di sekitar perseginya yang tadi, atau misalkan di area pensil ini yang di bawah di kolom properties masih belum diagonal merah seperti ini, maka silahkan diubah menjadi diagonal merah terlebih dahulu sekarang. Caranya adalah dengan mengklik di sebelah sini, di kolom properties bawah, dan dipilih yang ini untuk memastikan bahwa persegi yang dibuat tidak memiliki garis pinggir. Dan untuk yang mau mengganti warna, di bawahnya ada gambar ember yang tumpah. Itu warnanya silakan bisa diganti sesuai dengan selera Bapak dan Ibu sekalian. Bisa dipilih saja. Ini jika Bapak dan Ibu ingin mengganti warna, bisa digunakan icon ember tumpah yang ada di bawah. Nah, untuk Bapak dan Ibu, ketika menggunakan Free Transform Tool ini, pasti akan ada garis pinggir hitam yang seperti ini, namun ada titik-titiknya. Jika kondisinya sudah sama seperti yang ada di layar, maka langkah yang Ibu lakukan atau Bapak lakukan sudah benar. Baik, saya akan lanjut ke langkah selanjutnya. Kita akan mengubah persegi panjang ini menjadi bangun jajar genjang. Caranya adalah dengan mengarahkan pointer Bapak dan Ibu. Pointer itu ini mouse yang bergerak nih panahnya. Silakan Bapak dan Ibu arahkan pointernya ke sisi atas persegi panjang ke sebelah sini, sehingga pointernya atau kursornya berubah menjadi seperti yang tampak di layar atau berbentuk bola-balik. Silahkan diarahkan, ini membutuhkan ketelitian. Silahkan diarahkan ke sisi atas persegi panjang yang sudah Bapak Ibu buat, sehingga kursor atau pointernya berubah menjadi arah panah bolak-balik seperti yang tampak di layar. Jadi harus pelan-pelan menggeserkan mouse-nya agar tidak lebih atau kurang, agar pas menjadi seperti berikut. Diulangi untuk yang free transform tool dulu, kemudian diklik persegi panjangnya sehingga muncul titik-titik hitam seperti ini. Klik seperti ini, kemudian diarahkan pointernya ke atas, ke sisi persegi panjang yang atas, sehingga arah panahnya berubah menjadi arah panah bolak-balik seperti ini. Jika sudah seperti ini, silakan Bapak dan Ibu klik kiri. Ini langkah yang selanjutnya. Silakan Bapak Ibu klik kiri, tahan, jangan dulu dilepas. Kemudian geserkan ke arah kanan.
perlahan-lahan sehingga Bapak dan Ibu mendapatkan kemiringan yang pas untuk membuat bangun jajar genjang. Jika sudah dirasa pas, Bapak dan Ibu bisa melepas klik kirinya. Seperti berikut. Silakan Bapak dan Ibu bisa mencoba. Saya akan ulangi bagaimana cara membuat jajar genjang seperti yang tampak di layar. Setelah kita membuat persegi panjang, silahkan klik Free Transform Tool, kemudian klik pada persegi panjang, kemudian kita arahkan kursornya ke sisi atas, kemudian kita klik kiri, tahan, jangan dulu dilepas, baru kita geser ke kanan, sehingga kita mendapatkan kemiringan yang pas, sehingga kita bisa mendapatkan bentuk jajar genjang. Jika dirasa sudah pas, silakan bisa dilepas klik kirinya, dan kita sudah mendapatkan sebuah jajar genjang. Seperti biasa, jika Bapak dan Ibu sudah sukses mengikuti langkah-langkah yang disebutkan atau diinstruksikan oleh saya, bisa mengetik sudah di kolom chat agar saya bisa melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Ya, untuk posisi peletakan kursornya, yang penting di sebelah atas, di sebelah sini, mau di sebelah kiri atau kanannya, tidak usah persis dengan yang saya contohkan, yang penting kursornya bisa berubah jadi arah panah bolak-balik seperti ini. Atau mungkin Bapak dan Ibu bisa mencoba untuk meletakkan kursornya di bawah dan menggesernya ke kiri, sama aja. Atau misalkan jajar genjangnya mau seperti ini, bisa juga. Jadi bebas ya. Untuk yang sekarang kita menggunakannya di atas dan geser ke kanan seperti ini. Kemudian setelah itu, kita akan lanjut ke langkah yang selanjutnya. Karena kalau misalkan dilihat, posisi jajar genjang yang saya miliki terlalu ke sebelah kiri atau kurang berada di tengah, maka saya harus memindahkan atau menggeserkan bangun datar jajar genjang saya agak ke kiri sedikit. Nah, kita bisa menggunakan tool yang sama. Kita cukup klik pada jajar genjang yang sudah dibuat, kemudian geser ke arah kiri sedikit sehingga bangun datarnya persis berada di tengah agar lebih pas. Jadi untuk selain teori dan praktik yang benar, di sini Bapak dan Ibu juga harus memikirkan bagaimana estetikanya atau keindahan dari media yang Bapak Ibu akan buat nanti ke depannya. Jadi sekali lagi, saya di sini hanya memberikan bibitnya Bapak dan Ibu dan media tanamnya di Adobe Flash. Untuk Bapak dan Ibu mau menanam apa atau mau menjadikannya media jadi seperti apa, itu tergantung kreativitas dari Bapak dan Ibu miliki. Ya. Baik, jika sudah, kita akan lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita akan memberi nama layar kita, ini layar 1 yang di atas, dengan jajar genjang, agar tidak tertukar. Silahkan Bapak dan Ibu klik 2 kali pada layar 1 di atas, di bagian timeline sebelah sini. Silahkan klik 2 kali. Silahkan klik 2 kali, sehingga tampilannya seperti ini. Kemudian silahkan diketik jajar genjang. Layar satunya, tulisan layar satunya silahkan diubah menjadi tulisan jajar genjang. Agar nanti tidak tertukar dengan objek-objek yang lain. Jadi untuk setiap objek kita harus beri nama agar tidak tertukar.
Untuk yang masih memiliki garis pinggir dan garis pinggirnya masih berbentuk persegi, nah, silahkan diklik saja garis pinggirnya, kemudian ditekan tombol delete agar bisa terhapus. Untuk yang sudah tidak memiliki garis pinggir persegi, itu sudah bisa mengikuti dengan lancar. Untuk memberi nama pada layar, Bapak dan Ibu diharuskan double klik atau klik 2 kali pada layar satunya, klik 2 kali, kemudian baru bisa diberi nama jajar genjang. Nah, kalau sudah diberi nama jajar genjang, silahkan ditekan tombol enter. Kalau sudah diberi nama jajar genjang, silahkan ditekan tombol enter. Seperti biasa, jika Bapak dan Ibu sudah selesai mengikuti langkah dengan lancar, silahkan mengetik sudah dan mengirimkan di kolom chat agar saya bisa melihat dan bisa melanjutkan ke langkah yang selanjutnya. Untuk Bapak dan Ibu yang merasa tertinggal, jangan khawatir karena nanti akan dibagikan rekaman dan modul yang bisa diikuti oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk yang salah memberi nama, Bapak dan Ibu bisa mengulanginya lagi dengan cara yang sama, tinggal di double klik, kemudian diberi nama lalu tekan enter. Bapak dan Ibu, kalau sudah kita akan lanjut. Ini saya lihat di kolom chat masih ada yang terkendala dengan persegi hitam. Jika ada persegi hitam, silakan Bapak dan Ibu klik persegi hitamnya. Klik dulu, kemudian tekan delete di keyboard, nanti akan terhapus. Ini untuk yang terkendala ya. Untuk yang sudah lancar sampai sini, tinggal menunggu sebentar karena kita akan melangkah bersama-sama ke depannya.